Karena melihat kasus yang masih terus meningkat, selain upaya penerapan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menjelang 1 tahun pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi COVID-19. Vaksin pertama diberikan pada Presiden Joko Widodo yang selanjutnya dibagi melalui beberapa tahap. Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin mendorong tubuh untuk membentuk kekebalan spesifik sehingga dapat melindungi tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19. Pemberian vaksin ini dilakukan sebanyak 2 kali, karena antibodi pada suntikan pertama kadar titrnya masih belum tinggi, sehingga perlu dilakukan suntikan kedua agar mencapai titer tertinggi dan dapat memberi perlindungan. Khususnya dalam hal ini adalah vaksin Sinovac, di mana titer antibodi akan terbentuk setelah 14 hari suntikan kedua. Saya sih percaya, mungkin vaksin menjadi salah satu solusi terbaik buat kita semua. Percaya saja, bisa jadi itu solusi yang terbaik. Penjelasan tersebut sudah cukup mewakili bahwa lebih banyak yang menebarkan hoax daripada manfaat. Apa iya hal yang demikian bisa langsung kita percaya? Hanya dari sumber terpercaya kita bisa memperoleh informasi yang akurat. Masih takut untuk vaksin atau bahkan masih tidak percaya? Mari kita lihat tanggapan salah satu orang dari ratusan ribu orang yang sudah vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Saya salah satu perawat di rumah sakit yang menangani kasus COVID-19. Nah, di video kali ini saya mau bercerita sedikit mengenai vaksin yang ada di Indonesia, karena saya sudah divaksin udah 2 kali. Nah, mengenai vaksin yang saya disuntikan ke saya itu, yaitu di vaksin saya itu yaitu vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini ada 2 tahap, yaitu vaksin Sinovac 1 dan vaksin Sinovac 2. Nah, vaksin Sinovac 1 ini pada saat kita divaksin yang pertama kali yaitu memberikan efek rasa pusing, juga rasa ngantuk, dan juga rasa nafsu makan yang tinggi. Nah, kalau Sinovac 2 yang tahap kedua tuh nggak ada efek gimana-gimana, biasa aja, beda dengan vaksin yang pertama. Nah, sebelum kita divaksin ada yang namanya di screening dulu, apakah kita pantas untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Nanti kita kita akan dikasih tahu apakah kita pantas dapat vaksin atau tidak. Nah, kenapa saya mau divaksin? Karena vaksin ini, satu, saya menangani pasien COVID-19, jadi saya perlu proteksi diri baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar yaitu salah satunya menggunakan APD. Nah, kalau dari dalam saya mau divaksin, jadi saya divaksin. Nah, pesan saya untuk masyarakat di luar sana, jangan takut divaksin karena vaksin itu aman, halal, dan sudah diuji lab. Nah, kita perlu proteksi diri. Nah, saya sebagai perawat yang proteksi diri saya ya salah satunya ya menggunakan APD, memakai masker, melaksanakan protokol kesehatan, dan juga ya vaksin. Begitupun untuk masyarakat di luar sana, kalau ingin pandemi ini cepat berlalu ya kita harus menyediakan proteksi diri kita, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, dan juga dari dalam yaitu kita harus vaksin. Saya, salam sehat dari saya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan takut untuk divaksin karena sudah banyak contoh dari para tokoh negara kita yang sudah divaksin, seperti Pak Presiden dan tokoh-tokoh publik yang lain. Jadi jangan takut untuk divaksin ya. Saya berani divaksin.
Jangan takut divaksin, karena divaksin itu juga demi kesehatan kita juga dan orang lain. Jadi kita divaksin itu juga membantu orang lain tanpa kita sadari. Jadi jangan takut vaksin, ayo semangat vaksin. Ayo lawan corona dengan ikut vaksin. Tubuh juga perlu perlindungan loh. Program vaksinasi ini seharusnya sudah dapat dipahami oleh masyarakat, mengingat hal tersebut sudah sangat familiar dan dilakukan jauh sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Apa bedanya dengan vaksin COVID-19 ini? Prinsipnya, saling memahami, saling mendukung, dan saling memberi perlindungan. Ayo, jangan takut vaksin. Mencoba sudah lebih baik daripada terus menghakimi keadaan. Pedulikan tubuhmu, keluargamu, dan duniamu. Cegah COVID-19 dengan vaksin.